Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Yulaida Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 31B Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas adalah selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasakan bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru adalah salah. Yang benar, pembelajaran berpusat pada murid, dan di sini guru adalah fasilitator. Ketika pembelajaran berpusat pada guru, maka murid akan kurang aktif dan kurang percaya diri dalam pembelajarannya. Sedangkan ketika pembelajaran berpusat pada murid atau guru menjadi fasilitator, murid akan lebih aktif dan berani akan kemampuan dirinya dan akan bahagia dalam pembelajarannya. Dari pemaparan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya baru menyadari pembelajaran yang saya lakukan pada murid tidaklah benar. Karena guru yang benar adalah penuntun di dalam proses pembelajarannya, bukan guru yang menjadi tokoh utamanya. Akan tetapi, guru adalah panutan yang baik bagi muridnya. Dan dari perubahan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, saya terapkan di pembelajaran di kelas, saya merasa lebih bahagia dan pembelajaran pun dapat lebih efektif juga menyenangkan. Karena guru seharusnya berkewajiban untuk menuntun dan membersamai murid, memberikan rangsangan dengan penuh kasih sayang tanpa adanya paksaan agar murid mampu memunculkan minat dan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaannya dalam proses pembelajarannya tanpa melupakan kodrat sebagai seorang anak. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Sepanjang proses perubahan, ternyata saya sadar bahwa murid memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus satu, menitik beratkan pembelajaran dengan berpusat pada murid agar murid lebih aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, serta kolaboratif. Dua, menjadi tauladan yang baik serta memberikan stimulus atau rangsangan agar murid berani memunculkan potensinya tanpa memaksa murid sehingga murid merasa bahagia dalam pembelajarannya. Tiga, menanamkan akhlak, budi pekerti, dan karakter positif pada murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, hal yang perlu guru ketahui adalah apa saja yang menjadi kebutuhan murid dan keunikannya serta karakter murid yang berbeda-beda. Dan untuk mengetahui itu semua, saya harus melakukan asesmen formatif awal berdasarkan gaya belajarnya terlebih dahulu. Dari hasil asesmen formatif awal itu, kemudian saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid.
Dalam menuntun pembelajaran itu, saya menggunakan media interaktif yaitu buku digital. Dengan buku digital, murid dapat belajar sambil bermain. Mereka juga bisa memilih cerita sesuai dengan yang mereka inginkan. Ada murid yang menyukai cerita buah-buahan, ada juga yang menyukai binatang, asal-usul dari suatu daerah, dan lain sebagainya. Melalui media buku digital, mereka dapat berpikir kritis, kreatif, aktif, inovatif, komunikatif, dan berkolaboratif dengan teman yang menyukai jenis cerita yang sama. Dan disinilah tugas guru mulai berperan untuk menuntun murid dalam proses pembelajarannya, agar murid dapat belajar sesuai dengan keinginannya, dan hasilnya nanti murid dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan penuh kebahagiaan. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi dari Anda. Pada sesi perencanaan, tahap awal yang saya lakukan adalah menyusun modul ajar terlebih dahulu bersama-sama dengan teman sejawat. Setelah itu, saya akan membuat modul ajar dari hasil diskusi dengan teman sejawat. Penerapan yang pertama adalah sebelum memulai suatu pembelajaran, kita harus berdoa lebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti bisa berjalan dengan lancar dan dapat diambil manfaatnya. Setelah berdoa, guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk bahasa Indonesia, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu nanti tidak akan memberikan kalian buku cerita. Buku cerita biasanya sama bacanya kan di buku. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kita belajar di buku. Sekarang kita belajar dengan buku digital. Ini salah satu contoh buku digital yang sudah beredar untuk kita buat media pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ada dua, yaitu nanti kalian akan menyebutkan siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, wataknya bagaimana, dan yang kedua saya menjelaskan informasi yang kalian dapat dari cerita tersebut. Itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk yang kedua tadi apa mata pelajarannya? Pendidikan Pancasila. Untuk pendidikan Pancasila juga dua tujuan pembelajaran. Di situ nanti kita akan mencari keberagaman atau perbedaan apa saja yang ada dalam cerita. Terus yang kedua, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Ya, apakah kita harus bagaimana atau bagaimana? Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Kemudian guru akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan media buku digital. Gambar apa saja? Ada pohon, ada kakak, kelinci laki-laki. Mana kelinci laki-laki? Yang ini. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang ini siapa? Cici. Terus di sini berada di mana kira-kira? Di laut. Hutan. Di mana? Di hutan. Kenapa Mas Rizky bisa menjawab di hutan? Dan kenapa Mas Adam bisa menjawab di laut? Karena ada gunung. Ada gunung. Mas Adam, sampai bisa menjawab itu di laut dari mana latarnya? Oh, kelihatan dari sampai seperti di laut. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama. Apakah itu di hutan atau
Baca yang keras. Cici kelinci, gagak macan, itu temannya bukan, kata mama kelinci. Kita siapa? Berbeda sekali, dia bisa membuatku kepeng. Karena satu tindakan, aku benar-benar tidak suka dia. Kata Cici kelinci sambil menggerebut. Nah, berarti ininya lagi ngobrol, yang lagi berbicara itu siapa dan siapa? Cici kelinci dan Siapa? Cici Cici dan mama kelinci. Ya Cici yang mana yang digambar? putih. Yang warnanya putih. Mamanya? Coklat. Apa sih masalah dari halaman 3 tersebut? Yo, ditanya berbeda. Dari percakapan mama dan percakapan Cici kira-kira apa ya yang menjadi topik masalahnya? Gajah. Kenapa gajah? Oh, di situ gajahnya nggak ada. Badannya besar. Terus apa sangkut pautnya gajah dengan Cici dalam cerita tersebut? Cici takut digeprek sama gajah. Cici takut diinjak sama gajah. Terus mamanya bilang apa ya mamanya tadi? Kemudian refleksi dari pembelajaran yang saya ambil adalah refleksi dari murid dan umpan baliknya. Yaitu diumpamakan gagak, remuk, dan ular. Karena dia sudah menolong Cici. Jadi gambar itu menunjukkan bahwa mereka adalah seorang penolong. Sudah selesai anak-anak. Jadi tadi tokohnya siapa saja? Cici, kakak, mama, ular. Mama kelinci. Ada berapa? 5. Yang tokoh utamanya adalah Cici. Cici. Bagaimana wataknya? Sombong. Salah teman. Oh, salah-salah. Kalau mamanya? Mamanya anak hati. Wataknya bagaimana? Baik. Menasehati. Terus kalau si Pura, Suka tolong-menolong. Baik. terus yang lain? Siapa tadi setelah Pura? Oh. Wataknya bagaimana? Baik. Terus yang terakhir? Gajah. Gagah si gajah. Wataknya bagaimana? Baik. Suka menolong. Nah, dari situ informasi penting apa sih yang kita dapat? Yo, informasi itu pesan amanat. Oh, kita tidak boleh membeda-bedakan tidak boleh membeda-bedakan Iya, jenis-jenisnya. Walaupun mereka bukan kunci, tapi mereka juga punya kelebihan. Jadi kalau kita di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat atau keluarga, kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya kalau di lingkungan sekolah, bisa perempuan sendiri aku mempercayai kalau bisa benar salah. Ya, kita juga gitu. Adik kelas kita anggap juga sudah tidak boleh kita mengganggunya, tidak boleh kita mengambil makanannya, ya. Paham ya anak-anak ya? Terus anak-anak dari pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Senang. Kenapa sih kalian kok bisa senang? Kita tidak hanya melihat cerita, tapi kita juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar berapa pelajaran? 2. Apa tadi? Bahasa Indonesia, pendidikan
keberagamannya. Terus juga bagaimana kita menyikapi keberagaman itu. Ya kan? Kita tetap bekerja sama, tolong menolong, tidak membeda-bedakan. Anak-anak, sebelum kita mengakui pembelajaran hari ini, Wida ingin kalian menempelkan refleksi kalian pembelajaran hari ini dimulai dari apa? Ada hari ini senang atau sedih ya ketika belajar? Senang. Oke, tempelkan. Dilakukan refleksinya. Mas Fikri, hari ini belajarnya senang atau sedih? Senang. Oke, tempelkan juga. Mas Rizky, mana? Senang atau sedih? Senang. Oke. Mas Dava, Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa, hari ini belajarnya sedih atau senang ya? Senang. Oke. Kalau senang ini mencatatkan juga. Yang terakhir, Mas Dava, belajarnya hari ini sedih atau senang? Senang. Oke. Jadi catat semua. Testimoni perubahan yang sudah saya lakukan dari atasan dan juga teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwaningdi Optikasari, Kepala SD Negeri Pulurjo 3 yang merupakan atasan Ibu Yulaida Fitria, CGP Angkatan 11. Pandangan saya terhadap Ibu Yulaida, beliau adalah sosok guru yang energik, memiliki antusias dan semangat belajar yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Beliau juga memiliki tanggung jawab yang besar dan totalitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Ibu Yulaida merupakan sosok guru yang sangat disayang oleh murid-murid, di mana kehadirannya selalu dinantikan murid-murid di sekolah. Harapan saya terhadap Ibu Yulaida ke depannya, beliau bisa menjadi sosok guru yang sangat disayangi oleh murid, bisa menjadi teladan untuk murid dan untuk rekan sejawat. Semoga beliau mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan guru penggerak secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian pandangan dan harapan saya terhadap Ibu Yulaida Fitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Samiani, teman sejawat dari Bu Yulaida Fitria yang biasa dipanggil dengan Bu Ida, yaitu yang ada di SDN Pulurjo 3. Bu Ida adalah sosok guru di sekolah itu sangat ramah, sangat baik, sangat disiplin, juga sangat bertanggung jawab terhadap tupoksinya sebagai guru, serta sangat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tambahan yang diberikannya. Bu Ida adalah seorang guru yang ringan tangan untuk membantu semua teman sejawatnya, dan juga membantu untuk mensukseskan segala kegiatan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, harapan saya terhadap beliaunya, ya, walaupun sekarang sudah baik, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan dapat mengimbaskan ilmu-ilmu yang didapatkan dari kegiatan guru penggerak untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Selain dari itu, ya, semoga Bu Ida sukses dalam karirnya. Terima kasih. Itu dari Bu Samiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Eka Novia Kusumawati, merupakan guru kelas 2 di SD Negeri Purworejo 3. Ibu Yulaida Fitria merupakan rekan sesama pengajar di SD Negeri Purworejo 3, yang mana beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Saya melihat Ibu Yulaida sudah menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang diterapkan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Selain itu, metode yang beliau terapkan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademik saja, tetapi juga melibatkan pengembangan karakter anak. Menurut saya, dengan apa yang beliau terapkan ini menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Testimoni wabarakatuh. dari murid. Perkenalkan, nama saya Adam Prasetyo, siswa kelas 6 SD Negeri Purworejo 3. Biasanya saya dipanggil Adam. Pandangan saya tentang Bu Yulaida Fitria, orangnya sabar, telaten, baik hati, tidak suka marah, ramah, disiplin. Kalau mengajar di kelas menyenangkan dan tidak membosankan, selalu menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa kreatif dan aktif. Dalam pembelajaran di kelas, Bu Ida adalah orang tua saya di sekolah yang selalu membimbing saya dengan sabar dan ramah. Harapan saya ke depannya, semoga Bu Ida lebih maju dan berkembang dan bisa membangun kreativitas serta semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Putri Sedayu, siswa kelas 6 SD Negeri Purworejo 3. Biasanya dipanggil Nisa. Pandangan saya tentang Bu Ida, orangnya sabar, telaten, baik hati, tidak suka marah, ramah, disiplin. Kalau mengajar di kelas menyenangkan, tidak membosankan. Selalu menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa kreatif dan aktif di dalam pembelajaran di kelas. Bu Ida orang tua saya di sekolah yang membimbing saya dengan sabar dan ramah. Harapan saya ke depannya adalah semoga Bu Ida lebih maju dan berkembang dan bisa membangun kreativitas serta semangat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya. Terima kasih.